aja. Langsung itu kayak kita gini, kalau gini. Itu A plus B plus C, C bagi 3. Nah, ya juga bisa. Bisa langsung return rata-rata. Dan skor. So, kita panggil in main-nya. Di in main-nya itu kalau mau manggil ini sebenarnya bisa juga kata kunci void sebagai tipe koneksi. Nah, satu lagi ini ya. Kan kalau fungsi itu tadi in, integer, atau tipe data apapun sebenarnya bisa string dan lain-lain dan lain-lain. Saya masuk program parameter er, dan ini punya instruksi ya kan. Di sini ada returnnya. Jelek amat ya. Nah, ada returnnya. Nah, kalau buat subprogram prosedur itu dia pakai void dan nggak ada uh, dan lain-lain gitu. Pokoknya kalau prosedur dia pakai void, itu nama, dan dia juga masih punya parameter. Gitu. Memang ada yang pakai parameter ya. Nah, dan dia itu gak punya return teman-teman. Itu yang membedakan dari fungsi instruksi. Void cetak garis. Oh, contohnya void cetak garis itu dia yang keluarin itu void, namanya cetak garis, dan kalau ini tuh parameter dia gak ada ya. Review survei itu cout, nah begini gitu. Dan biasanya emang kalau void itu ya, kalau prosedur itu dia bisa dibilang jarang-jarang dipakai buat ngeluarin integer. Ya, biasanya buat eh, ngeluarin string dia biasanya dipakai. Maaf,
Oke. Nah, jadi sih contohnya itu kayak Void cetak garis si out, dan dia dipanggilnya kalau di inline itu dia dia cetak garis. Nah, bisa aja kayak si out cetak garis. Kan dia bisa langsung dari keluar ada si out ini. Nah, sebenarnya apa kegunaan prosedur? Itu ada passing parameter, passing by value, passing by reference. Ini apa maksud modul ini ya? Ah, mungkin untuk prosedur kita coding aja langsung ya. Sebenarnya kalau mau di C++, kalian nggak usah pakai yang fancy-fancy amat compiler. Yang GDB juga apa-apa. Nah, CVS Code, waktu itu laptopnya ke reset dan harus lagi ngesettingnya buat biar bisa C++. Ya, hmm, malah malah. Kita buat ini ya, fungsi dan prosedur. Kita buat fungsi dulu. Fungsi ini panjang lagi deh. Jadi, ya, fungsi panjang sih. Fungsi fungsi ya bisa hitung aja. Kita parameternya in integer x. Nah, untuk parameter itu sebenarnya bebas aja sih namanya. Yang penting yang di dalam instruksi dalam fungsi ini dia nyamain sama parameter ini. Oh, aja kita nama variabel yang bakal jadi itu bilang aja hasil. Hasil, masukin hasil dengan x kali x plus 2 plus 2 kali x plus 2 ini plus 2 hasil ini main. Hmm, mungkin kita pakai inputan aja sih, masukkan ini lah. Mulai dari n. Nah, hasil hitung dengan hitung aja langsung nyalain di out hasil hitung aja hasil itu. Wah, apa ya? Eh,
Mandiri. Oh iya maaf deh. Kita masukin nilai 2. 2 kali 2 4, 4 plus 2 kali 4, 8 plus 2 10. Itu untuk subprogram fungsi. Coba kita nyari prosedur. Void mahasiswa. Mahasiswa. Kita pakai parameter. Ah, ini, no, no, ini mahasiswa, siap, nama mahasiswa, nama mahasiswa, oh, nama temennya, B, oh, nama doinya, B. Nah, kita bakal manggil void teman-teman. Bisa langsung aja kita pakai siap. Siapa aja ya? Nama mahasiswanya kita Kevin. Jangan lupa ini string ya, betul. Kevin, nama temennya Caka, nama doinya Harris. Mantap. Eh, Banyak ya? Lupa. Oh iya, sebenarnya nggak segini sih. Maaf, maaf. Nah, itu dia. Nah, mahasiswa Kevin, nama temennya Tata, namanya Harris. Nah, itu buat manggil prosedur. Tapi maaf teman-teman, ini lupa. Ini nggak bisa. Kalau itu, nah, tahu aja sebenarnya. Kalau si out itu dia buat fungsi. Kalau prosedur itu dia langsung ketik aja. Cetak garis. Langsung manggil prosedurnya aja. Oke. Mungkin itu aja buat prosedur. Nah, selanjutnya itu kita masuk rekursif. Nah, ini udah mulai agak sulit nih. Kalau rekursif itu ya, itu kalian harus visualisasiin sih. Dan untuk visualisasinya itu harus ditulis. Dan saya ya, kalau saya sendiri kalau mikirnya dalam otak, ternyata gak bakal selesai. Jadi rekursif itu apa? Rekursif itu merupakan suatu fungsi atau prosedur yang memanggil dirinya sendiri. Nah,
Contoh rekursif itu ada dua ya, itu kondisi berhenti itu basis base case-nya, dan kondisi rekursif itu memanggil diri sendiri dan parameter tertentu. Resolusi rekursif itu terdiri dari dua bagian, yaitu basis. Basis menyebutkan fungsi berhenti, karena jawabannya sudah bisa diperoleh. Ini dia bisa pakai while, ya, sebagai fungsi berhenti. Gitu. Jadi kalau while itu dipenuhi, dia berhenti. Frekuensi dia mengandung kalau terhadap fungsi tersebut dengan parameter bernilai mengecil, biasanya untuk menuju basis. Contohnya ini kayak faktorial. Cara iteratif untuk dan rekursif. Nah, ini contoh use case dari rekursif ya. Kalau kalian faktorial itu kan begini, misalnya 5 faktorial. Berarti dia 5 dikali 5 kurang 1, dikali 5 kurang 2, 5 kurang 3, 5 kurang 4 gitu kan. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gimana cara mengerjakan ini dengan rekursif, teman-teman? Nah, jadi ini fungsi faktorial dengan parameter masukkan n. Nah, ini adalah basisnya. Dia bakal keluar dari loop rekursif ini jika hasil turunnya 0. Dan selama belum menyentuh basis, dia akan masukkan ini else return dan kali faktorial n 1. Ini basis dan ini adalah rekursi. Sekarang itu kita visualisasikan ya. Saya ini faktorial 6. Faktorial 6. Integer faktorial 6. Nah, base case jika if 6 9 kan 9 dia bakal return. Dia bakal mengembalikan nilai 1. Mengembalikan nilai 1. Jika enggak, else, jika enggak, dia bakal return fungsinya lagi. Mana itu returnnya adalah 6 dikali faktorial 5. Kan ini faktorial 5 itu kita kan berarti fungsi gini lagi. Faktorial 5. Nah, makanya faktorial 5 ini kan berarti kan itu belum sama dengan 0. Jadi nanti dia bakal masuk ke sini lagi. Nanti 5 kali faktorial 4. Nanti terus yang ini nanti 4 kali 3 kali faktorial 3 terus ini 3 kali faktorial 2 sampai 2 dikali faktorial 1 dimana yang P dia 0. Nanti 0 itu dia ngerikan 1 ya. 1. Nah, berarti nanti 2 kali 1, 1 kali 2, kali 3, kali 4, kali 5, menjadi kali 6.
Dan tadi itu saya nemu ini ya, ini nemu soal, ini soal UTS tahun lalu untuk kursi. Oh, bentar ya. Jadi nyoba matematik dulu. Coba kita ngerjain yang di awal. Ya. Nah, seperti yang tadi bilang tuh, kalau kalian nanti tulis ya. Nah, semoga saya berdoa kepada kalian sih dapat PG ya. Memang kalau dapat esai, ya benar lagi. Jadi maksud saya adalah kalau kalian dapat soal rekursif, itu visualisasikan aja. Di potret sesuai subprogram ya, ikutin aja alurnya. Kalau kalian dapat soal esai kan itu bisa sekali menjawab ya. Langsung dapat PG, semoga di tengah kalian ikutin alur program itu kalian dapat poinnya. Gitu. Ini misalnya ini ya, kita soal ini deh. In cetak integer A, B, sama C. If ini biasanya nih, C kurang dari 0, itu return C. Nah, else, yaitu dia ngurangin C. Kemudian manggil lagi return A plus C kali B dikali recurrence ini dia recurrence. Dia manggil lagi cetak sama C. Nah, kalau kita ikutin alur ya teman-teman. Berarti kan ini X, Y, Z tuh 5, 6, 7. Nah, berarti ini cetak 5, 6, 7 ya. 5,6,7. Nah, C-nya kurang dari 0. Oh, enggak. Kurang dari S. Berarti C-nya itu berkurang 1. C-nya salah 6. Nah, dia masuk recurrence. Dia ke return A. Ya, kasih. A5 plus C-nya udah dikurang 1 itu 6. Dikali 6 kali cetak sekarang berarti 5, 6, 6. Lalu saya jadi 6. 6,6. Nah, berarti dia manggil diri sendiri lagi kan. Terusnya dia gak masuk bis ya, karena dia masih lebih dari 0. Berarti ini langsung masuk sini lagi aja. Langsung returnnya itu 5, terus C-nya berarti kan udah di 5 ya. 5 plus 5 kali 6 kali cetak 5,6,5. Nah, turun lagi. Ya, sekarang 5 plus 4 kali 6 kali cetak berapa? 5,6,4. Nah, ini masih turun lagi sampai C-nya ini return C ya. Ya, berarti C-nya sama. Oke, oke, oke. Kita langsung aja dulu. Berarti nanti 4 dikurang 1 lagi, 5 plus 3 dikali 6 kali cetak. Berapa tuh? 5, 6, 3. Hitung lagi. 35 plus 2 dikali 6 kali cetak lagi. Saya pendekin aja cetak kan.
5,62, jadi dia bisa lebih dari 0. Oke, tulis lagi 5 + 1 × 6, cek, ah, dikali CTK 5, 6, 1. Nah, ini dia yang paling beda. Dia 1 itu masih lebih dari 0 ya, berarti kita masih masuk kelas. Nah, ini masuk kelas ya. Ini 5, 0 kali 6, CTK 5,6,0. Nah, sayangnya udah 0 nih, berarti dia udah masuk base mana ya? C itu kurang dari sama dengan 0. Dimana dia bakal nge-return C. C sekarang nilainya adalah 0. Nah, berarti dia ini sekarang nilainya adalah 0. Ini nilainya adalah. Nah, berarti ini 0 dikali ini 0. Ini bakal 0 dikali ini bakal 0. Kan? Ini 0 dikali ini, kali apapun bakal 0. Jadi ini juga 0. Ini juga 0. Juga 0. Juga 0. Nah, itu. Kalau kalau PG kalian pasti kecewa karena udah sepanjang ini kakak kalian nol. Cuma kalau esai karena emang jawaban ini bagaimana gitu. Jadi itulah kalau kalian dapat soal rekursi itu kalian begini aja ikutin alurnya. Kalau PG itu dengan harapan kalian bakal kayak klik, oh ini bakal akhirnya pada ini. Terus karena sebenarnya kalau dari soal pun kayak bisa ditebak gitu. Karena dilihat C kurang dari sebenarnya 0, maka return C. Jadi kan kalau C sebenarnya 0 dia bakal return C ya. Dan di sini dikali setar ABC suatu saat kalau C 0 dia bakal return 0. C-nya sama dengan 0. Tapi nanti dia kali 0, kali 0, kali 0, hasilnya 0. Gitu. Fibonacci. Untuk eh, fungsi, prosedur, sama rekursif, mana yang kalian tanya dulu gak teman-teman? Gak ada ya. Kalau nggak ada, kita bakal lanjut ke program dan pointer. Nah, mungkin ini yang banyak dibingungin ya, pointer. Kalau jujur aja dulu bingung pointer itu gimana maksudnya. Jadi pointer itu adalah merupakan variabel yang menyimpan alamat referensi dari nilai. Sebenarnya variabel biasa yang hanya menyimpan nilai-nilai tersendiri. Ini gini ya teman konsepnya. Cara buat variabel atau yang dari dua. Nah, kita buat sini namanya alamat. Alamat. Gitu ya, gitu deh. Value. Ini alamat. Atau aja lah ya. Misalnya.
Masih gitu. Hmm, Kalau teman-teman, mungkin uh, insight buat teman-teman semua ya, jangan beli murah. Nol S nol nol tiga. Ya, ini alamat Bina aja namanya. Pak. Nah, ini ada alamat dan value. Nah, jadi kalian kalau itu kalau menyimpan suatu variabel itu di dalam PC kalian ya, bayangan itu dia bakal taruh di sebuah alamat. Nah, ini alamat namanya rawin aja, pokoknya ini alamat ya. Nah, misalnya kalian ini alamat X, buat X 94. Jadi value itu ini di sini. Nah, di sini tadi bilang dia bahwa variabel menyimpan alamat referensi dan nilai lain berbeda variabel biasa yang menyimpan nilai miliknya. Dan dia menyimpan alamat referensi dari nilai lain. Jadi, sebenarnya pointer itu dia alamat yang value-nya itu adalah alamat lain. Jadi alamat ini dia bukan nyimpan value bisa alamat atas tuh yang atas. No, 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 stop. Oh, bentuk pointer tuh kayak gini ya. Poin misalnya Y kan sama dengan X. Nah, itu kayak gini teman-teman. Kalau variabel biasa itu dia menyimpan value, sementara kalau pointer dia menyimpan adalah alamat yang value itu alamat lain. Jadi ini bintangnya itu kayak point to S. Nah, itu nyimpan ke sini. Jadi itu sebenarnya teman-teman konsep dari pointer. Nah, itu juga akhirnya ini yang membedakan kalau kalian passing by value doang dengan by reference. Karena kalau kalian passing by value doang, itu kalian bakal itu doang nilainya. Kalau mau, saya langsung coding aja. Sama aja. Itu punya integer A, nilainya 22. Oke, nilainya 22 lagi. 33. Nah, saya buat variabel untuk copy nilai A sama B ini. X, berarti A. Dan copy nilai A, dan dia variabelnya dia kan copy nilai variabel B. Nah, ini A sama B ini saya bakal ubah lagi. Nah, itu jadi ya, bisa. Oke, itu 55. Ya, siap. A, siap. B, siap. Y, nah, keterangannya. Nah,
Di sini A sama B itu udah 44,75. Nah, ini kelihatan nilai yang kita copy, itu X sama A sama yang B. Ya, nilainya masih yang AB yang lama, 22 dan 33. Jadi nggak bisa ngikutin perubahan nilai, teman-teman. Jadi udah kayak nyimpen, ya kayak nyimpen sini aja gitu nilainya. Kalau dia nggak pakai pointer ya, kalau dia nggak menyimpan pointer berarti X hasilnya sebenarnya aja gitu. Nah, gimana kalau pakai pointer? Berarti kita itu variabel X, point, itu alamat si A, variabel Y juga, point untuk si alamat, alamat si B. Oh ya, mak. Sepertinya pakai pointer. Nah, ini ikutin perubahan ya teman-teman. Padahal A sama B ini kan saya mengubah nilainya di sini ya. Sudah variabel ini. Tapi dia tetap bisa ikutin perubahan variabel A sama B ini. Gitu. Jadi ini kalau misalnya X ini betul saya ubah gitu. Jadi X sama dengan 6. Ini saya hapus dulu ya. X sama dengan 6. Ini ya yang kan ikutin X nih. Tapi nanti si X ini dia berubah jadi 6. Dia tetap aja 4 gitu. Tapi kalau saya ngambil alamatnya 0, 0, 1. Ini saya ubah jadi apapun, dia bakal ngikutin. Ini dia bukan hanya ngambil nilai, dia itu kayak ngambil tempatnya gitu. Kayak gimana ya? Kayak nguntit, kayak nguntit istilahnya. Jadi apapun yang dilakukan diikuti. Begitu teman-teman pointer. Konsepnya itu. Sampai sini ada mau tanya dulu gak? Gak ada ya? Kalau gak ada kita lari ke modul dulu aja. Nah, ini modul lagi nih ya. X and pointer px. X sama dengan 12. Alt alamat X sama dengan dan. Nah, ini kalau kalian pengen nge-print alamat itu dia pakai Dana. Karena udah saya bilang tadi itu, selain dan itu kayak, saya mudah. Oh, ya, yes. Oh, nah ini kayak address of X-nya. Jadi alamat X-nya, berarti kayak tanda dan gini. Jadi si out alamat si X ini. Kalau PK itu dia bakal ya si out nilainya itu. Nah, di sini kita pakai pointer. Mana tx point to. Ini pointernya udah di sini ya. Pointernya di sini. Terus kayak gini juga. Dan kalian nggak pakai pointer lagi sih. Pointer px point to alamat si x ini. Nah, kalau kita siap nih, variabel px bisa alamat x, yaitu x. Nah, kayak tadi ya, ini px kita, pas kayak tadi itu kita nggak pakai pointer, kemudian nanti dia mau ngeluarin alamat yang bukan nilai. Nah, ini dia.
dia bakal ngeluarin alamatnya. Nah, kalau kita pakai pointer, berarti dia bakal ngeluarin nilainya. Itu benar. Itu program pricing parameter, pricing by value, pricing by reference. Pricing parameter by reference. Itu mengatur masukan dari sebuah subprogram agar nilai variabel asli bisa dimodifikasi. Parameter itu subprogram adalah alamat memori dari variabel sebenarnya. Ada banyak program pandangan parameter by reference seperti void. Nah, ini bedanya tracing by value plus tracing by reference. Jadi teman-teman. Ini kalau ya ini kayak biasa ya, kalau tracing by value itu kayak kita lakukan sebelumnya, kayak yang tadi, kayak gini-gini lah ya. Dia cuma mengcopy nilainya aja, tapi enggak alamatnya. Jadi istilahnya apa yang saya pakai untuk ya. Nah, ini tracing by reference. Ini di sini pakai pointer nih. Nah, dia ngepoint kemana? Dia ngepoint ke alam, alamat si X-nya. Ini lebih sebagai kopi sih. Nah, ini contoh lain lagi, fungsi ini fungsi pertambahan ya. Di sini ada pointer in pointer X. Nah, return pointer X pasti ya. Bilangan satu, bilangan dua, itu dia bakal jadi parameter dari fungsi tadi ini. Makanya itu pakai pointer, kita pakai uh, tanda dan untuk alamatnya bilangan satu. Kita coba coding. Ini nggak ternyata. Add in pointer A, nah, in B. X plus ini. Kita masukin nah, ini dua, kita dua, dua, coba kalau kita nggak pakai mana ini ya, kalau kita coba kita nggak pakai yang sini, kita langsung aja. Kasih up, kasih up, ya, ya, oke teman-teman. Hari ini saya di bagian vektor. Hmm, 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 hmm. Oh ya,
Di referensinya kelupaan, Bang. Oh, oh iya. Oh iya itu maksud saya. Nah, itu kalau kalian nggak pakai dana itu ya, pakai referensi itu dia nggak bisa. Tuh, makasih. Ya, gitu. Jadi saya ini sebenarnya pengen nunjukin kalau dia nggak pakai ini, dia nggak bisa. Saya tadi lupa saya ngelakuin itu sebenarnya. Keren. Nah, siap. Nah, ya bisa kan? Gue ambil tambahin. Friends. Nah, ya, ya. Nah, teman-teman. Jadi kalian kalau buat fungsi pakai pointer, itu kan di parameter fungsi itu ya. Kalau sekalian declare itu pakai pointer. Nanti pas manggil jangan lupa dia pakai reference ya. Apa itu sebenarnya tadi yang pengen saya tunjukin cuma perubahan. Jadi kalau kalian misalnya nanti di UTS ada kayak melengkapi itu di inmain dan di fungsi itu dia pakai pointer, itu jangan lupa nambah referensinya. Tuh dia. Coba kita ada yang ini ya. Apa program apabila A bernilai 2 dan B bernilai 5. A, B, itu umum sama dengan 2,5. Koma 5 skor. Hmm. Oke, nanti dia ini. Oh ya, ya. Jadi berarti ya, itu berarti kan poin pertama itu 2 dikali, bentar, bentar. Bentar, saya ngobrol bentar ya. Bentar. Jadi untuk ya untuk yang dengan 0 berarti kan I ke 0 sama I lebih dari 5 dia tambah terus. Nanti dia 2 ini anaknya 2 dikali 5 baru terus ya nanti sampai ini itu 5 kan ya lalu berarti ini 2 kali 5 dia nanti itu jadi 10 terus 10 kali 5 50. Nah, nanti dia terus terus sampai ini sampai dengan 5. Satu, dua,
lima puluh lima tiga ini 750 dikali 5 itu 6.250 ya. 6.250 kali 4 nih. Nah ini kalau nggak, nah ini karena dia pakai pointer teman-teman, dia bisa, ini itu dia ngikutin perubahan ya. Nah itu sih. Kita kalau nggak pakai pointer gitu ya, udah cukup kayak gitu. Nah, dua, oke. Itu kalau kita nggak pakai pointer teman-teman. Nah, dia nilainya tidak berubah. Kenapa? Karena dia nggak menyimpan di ini ya, dia tuh nggak menyimpan alamat tadi nih. Karena tadi udah jelasin ya, karena ini tuh kita pakai prosedur buat function teman-teman. Kalau misalnya ini return, kalau ingin mengubah emang nilainya itu kita pakai return iniin, gitu ya. X. Ini jadinya bukan void, nanti jadinya if, integer. X semua B itu A sama dengan mul. Nah, nah, si out itu dia A. Oh, jadi, oh, ini intinya itu teman-teman. Pokoknya kalau uh, pointer itu dia bakal mengikuti perubahan nilainya itu. Nah gitu kita tadi pakai void ya, itu baru bisanya pakai pointer kalau pengen nge-return suatu integer. Akhirnya dia ikut juga padahal ini kalau void ya. Ini bukan coret-coretan saya ya, ini dari modulnya. Prosedur tukar. Ini bisa ada prosedur tukarnya. Ya pakai prosedur tukar. Integer bilangan satu bilangan dua si A suruh bilangan satu dan bilangan dua nilai sebelum tukar ini bilangan satu bilangan dua yang sini nggak ada satu ini bisa masukkan
Kita coba. Oh, ya gue. Lalu, Void ya, Void. Hmm. Kita bilangan 1, 4, jangan 27. Ya, sebelum ditukar, pas tanggal 7 ya setelah dipertujuan. Ini, nah, untuk ini untuk prosedur saya jelasin dulu. Jadi kan TMP itu kan ya kalau single list itu ada juga namanya itu kayak namanya itu kepanjangan temporary sementara. Jadi untuk sementara nilainya sementara dia nyimpen si bilangan 1. Nyimpen bilangan 1 nah tadi berapa 4 ya 4 X itu ya dia tadi X itu dia nya nilai 7. Nah ini yang bilangan TMP. Dia-nya itu sekarang itu. Nah, ini lagi dia pakai namanya void. Hmm, Kenapa? Karena dia itu ngepoint dia ngambil alamat itu dan diubah nilai di situ. Kan harusnya ini kalau kayak gini ya software itu dia langsung di inline kalau nggak pakai void. Jadi ya, coba kalau kita nggak pakai anuan, nggak pakai ini ya, terima 7. Nah, nggak ada berubah-berubah gitu. Kecuali kalau kita di sini nggak usah. Nah, so di sini ya. Oh iya maaf. Saya ini nanti skor 1, 1, skor 2, 2. Nah, ini 5, 7. Nah, ini baru bisa. Nah, kalau nggak pakai pointer teman-teman, kita itu nggak bisa ngubah pakai program prosedur itu. Nah, tadi kan fungsi di subprogram itu dia untuk memudahkan kalau kita ingin menjalankan sebuah task khusus berulang-ulang kali. Jadi nggak usah nurut kode lagi, panggil aja. Nah, bayangin kalau kalian nanti banyak nih yang tukar-tukar gini di dalam in-main kalian. Nah, tapi karena kalian nggak pakai pointer, kalian bos ini berulang-ulang kali dengan variabel misalnya bilang 3, bilang 4, insiden di mana bilang 6. Kan capek. Jadi kalian bakal harusnya pakai prosedur, program prosedur, tapi agar bisa menggunakan program prosedur itu dan nilai berubah, kalian harus pakai pointer. Itu teman-teman. Karena dia bakal ngepoint alamat ini. Dan dia bakal mengikuti perubahannya. Itu. Itu pointer. Metode pointer. Nah iya. Gitu. Oh, sampai saat ini ada yang mau tanyakan nggak soal subprogram rekursi sama pointer?
Aman Bang. Oke, jadi itu ya, mungkin pesan terakhir dari saya itu untuk rekursif sama pointer. Kalau untuk rekursif, pokoknya dapat soalnya, visualisasikan dulu aja gitu. Duduk dulu aja, ikutin alur rekursifnya. Karena kalau kalian mikir dalam otak kalian itu takut malah berulang-ulang kali dan terus sampai nyambung gitu ya. Butuh waktu. Dan untuk pointer, sebenarnya konsep simpelnya kayak ini. Ya, daripada mengambil nilai, yaitu mengambil alamat yang dia kayak mengutip gitu, alamat itu punya apa gitu. Nah, apapun yang alamat ini punya, saya yang punya. Nah gitu. Kayak orang FOMO, kayak tetangga FOMO. Kalau kalian pengen, kalau kalian punya apa, kalian ikutin punya apa. Nah, mungkin untuk subprogram, recursion sama pointer, kan untuk sekian aja. Selanjutnya itu untuk single list, double list, triple list, itu bakal dijelaskan oleh Bang Ahdan. Untuk Bang Ahdan dipersilahkan. Kalau gue langsung lanjutin ya, sabar. Gue share screen. Bilang, make sure ini di. Ini orang gue lagi ini kok. Make sure diperhatikan ya. Nah, ini gue langsung jelasin tentang linked list ya. Gue agak cepet aja karena ini ngejar waktu juga. Jadi linked list itu kayak array, tapi dia lebih kayak dinamis gitu ya kan. Yang artinya dia bisa di custom, misal untuk nambah, ngurangin input data di tengah list, menghapus data, sama dan lain-lain. Nah ini nggak usah sih, ini kita langsung aja karena di UTS itu kita lebih ke praktek, jadi yaudah langsung aja. Ini untuk implementasinya. Gue jelasin dulu kayak linked list, sabar. Gue gambar. Nih, jadi linked list itu bentuknya kayak gini. Ini ada node next, sama ini ada value-nya. Nah, ini kalau next kita ke node sampingnya. Jadi linked list itu ini kita single linked list. Nah, ini. Kenapa single linked list? Karena dia node-nya cuman ke next. And misal nih kita punya angka 5, terus habis itu ini 4, terus habis itu ini 6. Nah, ini next. Nah, next-nya ini ke 0. Nah, inilah bentuknya. Ini bentuk linked list. Jadi linked list itu kayak sejenis array, tapi dia lebih bisa dinamis. Ini ntar kita bisa input data di sini, kita bisa input data di belakang sini, atau kita bisa input data di depan sini. Kita juga bisa hapus datanya. Oke. Nah, ini untuk implementasinya. Pertama kita kayak biasa lah ya, sabar. Single list. Ini udah gue tulis programnya biar lebih cepat aja. Ntar gue kirim program, gue kirim aja langsung ya sekarang. Orang bisa lihat programnya di sini. Saran gue kalau UTS, kalau emang belum ngerti, itu orang apalin aja kodenya. Tapi saran gue di ngertiin aja. Nah, pertama kan ya inilah ya. Nah, ini apa nih? Type def. Type def itu kayak semacam alias. Jadi kita ngaliasin si struct node itu menjadi address. Nah, jadi nih address kan, ada address. Ini sama kayak kita nulis ini. Nah, ini kayak semacam alias aja. Pertama kita buat struct node. Ini buat node-nya ada value sama ada next. Nah, ini kalau di representasiin kayak tadi. Ini ada ini nih node-nya. Ya. Apa? Siapa yang ini? Oh, nggak ada. Oke. Ini node-nya nih. Ada value, ada next, ya kan? Lalu kita buat struct list. Ini list kita nih. List kita ada head. Jadi di sini ada head. Ini head. Dan ini kalau di double linked list itu namanya tail. Tapi kalau di single linked list itu bisa ada, bisa enggak. Jadi kita enggak ada aja, jadi head aja, enggak apa-apa. Jadi si head ini
fungsinya buat biar bisa nerusin. Jadi single linked list ini memakai konsep pointer. Jadi ini adalah suatu alamat dan kalau next itu ke alamat lain. Jadi misal kita, nah gini nih. Misal kita punya di sini. Ini suatu RAM lah ya. Jadi jelek banget. Ini RAM, misal. Nah, di RAM ini kita punya satu buah allocate memory. Allocate memory ini ada, misal kita mau allocate nilai dia 5 dan ini ke next. Ini sebuah node ya. Dan ini dia punya alamat sendiri, misal alamatnya 0x1. Nah, terus kita mau buat lagi alamat memori yang lain. Misal kita buat alamat memori di sini. Kita buat alamat memori di sini, misal 6. Ini next. Nah, ini dia kan, ini alamatnya 0x1. Yang ini misal 0x2. Nah, jadi ini misal jadi head. Nih, head. Nah, kita tuh mau nerusin ini, next ini, itu dia ngepointer ke sini. Nah, jadi ngepointer, jadi kayak menunjuk. Jadi ini head itu menunjuk ke head.next. Jadi ini namanya head.next. Klik gini, bukan dot ya. Nah, fungsi-fungsi di single linked list itu ada apa aja? Ini ada di sini. Fungsi-fungsi dalamnya itu ada create empty, itu buat ngebuat sebuah list kosong. Nih, create empty. Di create empty ini kita passing argumen sebuah list. Terus habis itu kita set headnya jadi 0. Jadi ini sebagai awalan. Awalan itu headnya harus 0. Oke. Terus ada is empty. Is empty ini cuma buat pengecekan aja pakai boolean. Boolean itu true atau false. Jadi kita ngecek apakah headnya itu sama dengan 0. Kalau dia 0, dia bakal return true. Kalau dia false, dia bakal return false. Oke. Terus ada fungsi allocate. Nih. Fungsi allocate di sini itu buat nge-allocate suatu memori, nge-allocate suatu data ke dalam suatu memori gitu. Jadi misal kayak ini tadi. Nih. Di mana tadi ya? Nih. Ini kita nge-allocate si 5, kita nge-allocate 5 ke dalam memori ini. Gitu, itu namanya allocate. Nah, di allocate ini kita nge-passing argumen x. X ini buat value-nya, int integer, misal kita passing di sini 5. Nah, terus kita set address new node sama dengan new node. Ini kita mau ngebuat node baru pakai address. Address itu bisa diganti, ini address itu ini ya. Nah, ini kalau mau diganti ini juga bisa aslinya. Jadi kayak gini. Nah, gini. Tapi karena ini nulisnya agak ribet, jadi kita aliasin aja jadi address. Nah, jadi mending kita nulisnya pakai address. Ini diganti address. Nah, address new node sama dengan new node. New node value-nya di set jadi x. Di allocate. Jadi di allocate ke dalam fungsi x. Nah, new node next. Kalau kita allocate nih, kita allocate baru nih. New node next itu bukan ke sini, tapi next-nya itu masih ke 0 karena kita masih baru punya satu data. Nah, misal 5n. Ini 0x1. Nah, kita masih punya satu data doang. Kalau di next itu ke 0. Terus ada fungsi di allocate. Di allocate itu fungsinya cuma nge-delete suatu alokasi memori. Jadi ini misal kita punya ini. Nah, ini kan kita dalam memori. Nah, ini bisa kita delete. Jadi fungsi di allocate itu kebalikan dari allocate. Kalau allocate itu kan ngebuat suatu ruang di memori. Kalau ini menghapus suatu ruang di memori. Jadi ini dihapus, dihapus. Wah, malah hapus semua. Ya gitu lah ya. Pokoknya ini buat hapus suatu ruang. Terus ada masuk ke fungsi insert. Insert itu ada banyak tergantung kebutuhan kalian. Tapi setahu gua yang ada di modul itu ada insert first, ada insert after, sama insert tail. Jadi insert first dulu ya. Nih. Jadi di insert first
Nah, itu gambarannya kayak gini. Kita insert di belakang head. Jadi kita ada head. Kita punya head nih. Misal nih head. Ini 0. Nah, kita mau insert di belakang dia. Karena ini belakang kan nggak ada kan sebelumnya. Kita mau insert suatu node baru. Kita buat alokasi. Dan kita mau naruh di sini. Nah, gini. Gimana caranya? Pertama, kita ini kan new node nih. New. Kita mau new node next-nya itu ke head pertama. Ini pertama. Nah, terus kita mau ini si new node itu jadi head. Karena head itu sebagai awalan. Nah, jadi head-nya dipindahin ke sini. Ini kedua. Jadi pertama kita new node next-nya ke head.next. New node next-nya itu ke head. Terus habis itu head-nya kita pindahin ke new node. Nah, nih. Insert first. Tuh, kita allocate dulu kan. Allocate di sini kita buat suatu memori. Terus habis itu masukin value X, habis itu next-nya 0, terus kita return new node, ya kan? Terus habis itu kita cek dulu apakah new node-nya tidak sama dengan 0. Ini kita mastiin kalau alokasinya itu berhasil atau tidak. Gitu. Terus habis itu kita set new node next-nya sama dengan l.head. Ya kan? Next-nya l.head, terus habis itu l.head sama dengan new node. Nih, kayak tadi. Ini head. Sebelumnya kita pindahin ke sini head-nya. Itu untuk insert first. Habis itu ada insert after. Di insert after ini gini. Insert after tuh kita mau insert sebelum setelah ini, setelah pref. Jadi kita punya argumen di sini, kita masukin integer ya, kita masukin datanya, sama kita masukin address previousnya. Ya kan? Ini prefnya. Misal gini, kita punya head. Kita next ini ada satu lagi, ada 3 lah ya. Nah, kita mau ini jadi prefnya. Berarti prefnya itu sama dengan head next. Ya kan? Prefnya di sini head next. Nah, berarti kita set nih di insert after. Kita udah dapat addressnya kan? Tuh. Kita mau ngalocate dulu. Kalau insert itu harus diallocate nih, lihat nih. Mau insert first, mau insert after, mau insert tail itu harus diallocate semua. Biar ngebuat suatu ruang di dalam memori. Nah, terus ada pengecekan juga nih. Pengecekan di setiap insert itu ada selalu ngecek apakah alokasinya itu berhasil atau tidak, ya kan? Kalau di insert after, dia new node next itu sama dengan pref next. Berarti new node next. Nih, misal kita buat new node baru di sini. New next. Ini misal 5, 1, 2. Ini misal 4. Nah, new node next itu ke sini. Set ke sini kan. Kita set satuin dulu next. Terus habis itu kita mau set pref next-nya sama dengan new node. Pref next itu ke sini, set. Nah, ini 2. Ini. Coba ini kita hapus. Dah, jadi, ya kan? Kita nginsert di tengah-tengah antara pref sama pref.next. Oke, terus ada fungsi insert tail di sini. Insert tail itu ini kan head, ini tail. Misal ini tail. Nah, kita mau insert after tail. Insert tail itu berarti kita mau insert, ini kan 0 sebelumnya. Nah, kita mau insert sebuah node. Misal kita punya new node lagi. Misal kita mau insert 7 di sini ya. Ini next. Nah, kita mau dia itu jadi tail ya kan. Berarti kita mau set dulu tail.next itu ke sini. Ini yang pertama. Terus oh ya. Gimana cara dia itu sampai ke tail dulu kan? Berarti kita harus punya suatu logika gimana cara si head ini bisa sampai ke tail. Karena
di dalam single linked list itu kita cuma punya head. Gimana cara headnya ini dia bisa nyampe tail? Nah, jadi kita pakai while. Ini kita cek dulu alokasi apakah berhasil atau tidak. Kalau berhasil, dia bakal ngebuat suatu address temporary itu yang dia itu adalah head, ya kan? Nih, misal TMP di sini sekarang. TMP ini temporary ya. Nah, ini sekarang di sini. While time next itu tidak sama dengan 0, time sama dengan time next, ya kan? Time ngecek dulu nih apakah next-nya ini 0 atau tidak. Ini kan tidak 0 nih, ada 5 di sini. Berarti nggak 0. Berarti dia maju ke sini, set. Time next, maju nih. Maju, terus habis itu dia maju lagi ke sini karena dia bukan 0. Terus habis itu maju ke sini. Nah, baru di sini dia berhenti. Karena di depannya sekarang kalau time next, sekarang time next ini 0 dia. Time next sama dengan 0, dia berhenti di sini. Nah, kita dapat nih, kita udah nyampe di tail time-nya. Nah, terus apa? Lanjut, time next sama dengan unit. Nih, time next sama dengan unit. Gampang kan? Time next sama dengan unit. Nah, ini time. Tail ini sekarang jadi time. Nih, cuma ada satu. Kenapa nolnya nggak di set? Nih, kenapa nolnya nggak di set? Nah, ini udah otomatis ada karena di allocate. Nih, di allocate kita udah set new node next-nya itu sama dengan 0. Dan di sini kita ngebuat allocate X. Ya kan? Kita ngebuat suatu allocate. Jadi udah otomatis 0 next-nya. Oke, sekarang lanjut delete first. Di delete first ini kita mau hapus head. Nah, ini misal kita punya ini ya. Tahu apa lagi ini? Kita mau hapus head-nya. Gimana caranya? Kita cek dulu apakah dia kosong atau tidak. Kalau dia tidak kosong, maka dia ngebuat address temporary buat head. Nah, kita pakai temp lagi nih. TMP ini buat apa gunanya? Buat nyimpen headnya. Jadi kita simpan headnya dulu, biar dia itu nggak hilang headnya. Kalau langsung dihapus kan hilang. Headnya itu harus pindah ke sini dulu, biar nggak hilang. Kita harus masukin TMP ke head, head ke TMP gitu. Jadinya biar nggak hilang. Nah, terus kita mau L head itu sama dengan time next. Nah, kita set nih. Ini kan sekarang TMP-nya head. Berarti TMP-nya satu ini kan, ini TMP. Head-nya kita set jadi temp.next. Temp next-nya ini ke sini, ke yang kedua. Jadi head-nya sini sekarang. Nih, ini head-nya sekarang. Ini bukan head. Nah, head-nya dari sini nih. Sekarang kita mau ngapus ini, ngapus TMP. Nah, kita pakai deallocate. Deallocate isinya adalah temp. Kita mau ngapus temp. Nah, ini dihapus. Tetot. Dah. Jadi dihapus, udah jadi. Head-nya udah di sini. Kita sekarang head-nya punya di sini, terus habis itu next. Oke. Ini delete first. Terus ada delete data. Delete data nih setahu gua nggak ada di modul. Jadi kita langsung delete tail aja. Tapi kalau orang mau belajarnya nggak apa-apa, siapa tahu besok ada. Delete tail. Delete tail ini mau ngapus yang paling belakang. Nih, ini tailnya sekarang. Karena kita udah mindahin tail kan. Sini tail. Ini tailnya nih. Kita mau ngapus ini misal nih. Nah, cara ngapusnya gimana? Cara ngapusnya itu kita buat dua. Kita buat temporary, kita buat pref. Coba, gue mau buat gambar baru aja biar enak. Kita buat gambar baru. 1, 2, 3, ini ke 0. Ya kan? So kita buat 5, 7, 8. Next. Nah, kita mau hapus tail ini. Ini apa sih namanya, head. Nah, kita butuh dua address temporary. Yang pertama kita mau ada temporary buat headnya. Headnya ini temporary. Dan ada pref. Pref itu adalah gini.
nih di ini kalau misal head next and null berarti cuma ada satu node, berarti langsung dihapus aja gitu kan. Terus kalau ada banyak node di sini, itu kita mau ngecek dulu nih, temp next tidak sama dengan 0. Kalau temp next tidak sama dengan 0, berarti dia lanjut terus sampai tail. Gitu. Itu sama kayak yang tadi, sama kayak yang get tail. Sama kayak yang insert tail. Jadi kita set dulu pref sama dengan temp. Nah, pref sama dengan temp, berarti prefnya di sini sekarang. Nah, terus temp sama dengan temp next. Temp sama dengan temp next. Nah, sini. Jadi prefnya di sini, tempnya di sini. Ini headnya ngalangin di atas aja. Nah, si pref sama temp ini jalannya gini ntar. Ini kan bareng dia. Prefnya sama dengan temp sama dengan temp next. Dia jalan sampai tempnya, temp nextnya itu tidak sama dengan 0. Nih, dia jalan, jalan sini. Jadi prefnya ini ngikut di belakangnya, ya kan? Pref sama dengan temp sama dengan temp next. Berarti dia ngikut gini, Kalau tempnya di sini, prefnya di sini, gitu kan? Nah, udah nih dapat nih. Kita temp next-nya udah 0. Berarti kita mau ngapain? Pref next sama dengan temp next. Kita mau ngeset pref next-nya ke temp next. Berarti pref next-nya ini, yang ini, kalau next-nya sekarang kan 0 berarti. Karena temp next-nya itu 0. Ya kan? Tuh, terus habis itu kita diallocate temporary ya. Nih, kita diallocate yang ini. Diallocate, habis itu udah. Ini kita hapus. Dah, itu untuk yang detail. Terus ada fungsi buat ngeprint listnya. Nah, ngeprint listnya sama aja kayak detail, sama aja kayak insert tail. Jadi kita pakai temporary address dari head. Kenapa ini perlu? Karena kita itu kalau mau akses data di linked list itu kita harus dari head dulu. Jadi nggak bisa langsung akses tengah-tengah gitu. Jadi kayak kita harus akses dari awalnya, dari headnya. Karena emang addressnya itu cuma ada dari headnya. Jadi kita pakai temporary ini supaya bisa akses yang lain-lain. Nah, while temp tidak sama dengan 0, ini misal ada mana ya? Ada gambar. Nah ya. While temp tidak sama dengan 0, misal temp di sini. Value nih. Temp next. Jadi tempnya temp sama dengan temp next ke sini. Terus ke sini kita mau code value-nya, sini kita code value-nya. Habis itu kita next set. Next ini kan, ini 0. Nah, dia berhenti, terus habis itu udah selesai programnya. Jadi kita dapat value ini, sama value ini. Misal 5, 1, 2, 3. Nah, kita dapatlah 5, kita dapat 1, dapat 2, dapat 3. Nah, ntar gini. Kalau mau nyoba, langsung coba aja di kodenya. Udah gue kirim kan di ini. Kalau mau nyoba, coba aja. Ya, habis itu yang doubling list. Doubling list itu sama aja aslinya. Cuman dia bedanya dia ada dua gini. Ini gambarnya. Ini next. Misal ini kan 0.
Nah, ini kan masih single list. Kalau double list itu ada ke belakang. Ini. Belakang gini. Belakang gini. Dah, ini double list. Jadi ada next, ada pref. Jadi tetap head dan kita nambah satu lagi elemen namanya tail di sini. Jadi ada head, ada tail. Nah, terus misal kita punya 5, 1, 2, 4. Kita langsung ke kodenya aja. Jadi sama aja, ini kita buat alias dulu, terus habis itu kita buat node, ada value, ada pref, sama ada next. Jadi ada pref, ini next, ini pref, ya kan? Terus ada listnya, kita buat list barunya, kita ada address head sama ada tail. Jadi sama kayak yang single list, tapi bedanya dia ada, ini kan head doang, dia ada tail di sini. Di sini ada ini bedanya, masalah ini layer 2 ini. Nah, create empty-nya itu cuma nambah aja, head-nya jadi 0, tail-nya jadi 0. Terus is empty-nya kita cek dua-duanya, head sama dengan 0 and tail-nya 0. Jadi cek dua-duanya. Terus ada allocate. Di allocate-nya itu kita sama kayak tadi, cuman kita tambahin new node pref-nya itu 0. Kita set pref-nya. Oh iya, kalau pref itu berarti dari sini. Nah, bentuknya kayak gini. Ya. Ada create empty itu salah buka. Nih, di allocate-nya sama aja, delete L. Terus ada fungsi insert first. Di fungsi insert first itu kita sama aja kayak single list, tapi bedanya dia ada prefnya juga di set. Nih, pertama kita cek dulu apakah allocate-nya berhasil, ya kan. Terus new node next itu head. Jadi kita buat new node next kayak tadi sebelumnya, kita buat sebagai head. New node next-nya. Terus habis itu kita cek dulu apakah dia itu kosong. Kalau dia kosong, kalau dia tidak kosong, dia kita set pref-nya itu new node, head pref-nya. Terus kalau dia kosong, kita set tail-nya itu sama dengan new node. Jadi ini kalau orang kurang paham, dihafalin aja, nggak apa-apa. Terus habis itu ada L head-nya sama dengan new node. Jadi kita set L head-nya itu sama dengan new node. Kayak sama aja kayak insert first di single list. Fungsinya sama aja, cuman ditambahin tail, ada pref nih. Kita set pref-nya juga, kita set tail-nya. Insert after. Ya, sama aja pokoknya. Kalian cuma beda ada tail, beda ada pref gitu doang sih. Ada yang mau nanya? Ya kayak gitu doang. Kalau untuk double linguist kalian pelajarin aja. Kayak udah cukup sih dari gua. Tan. Oke, terima kasih kepada Bang Afdan dan Bang Rehan atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita mungkin akan melanjutkan ke sesi sertifikat. Kami mengundang Bang Edwin sebagai ketuplak untuk memberikan sertifikat kepada Bang Ahdan dan Bang Rehan. Kepada Bang Edwin, kami persilakan. Mungkin teman-teman yang lain bisa on cam ya. Dan
Tunggu ya, dihitung dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Terus selanjutnya bisa on cam nggak Ardan? Di sini gelap tapi coba ya. Nggak bisa ya? Gua lagi di luar banget. Oh ya udah. Tunggu. SS dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Makasih. Oke, selanjutnya kita akan melakukan Oke, sorry. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada tutor kita, Bang Ahdan dan Bang Rehan, telah menyempatkan waktunya. Kepada teman-teman semua, terima kasih telah berpartisipasi aktif malam ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan membantu dalam memahami algoritma dan struktur data. Saya Intan Permatasari, pamit undur diri. Selamat malam, tetap semangat belajar. Semoga lancar mengerjakan soal-soal ujiannya. Sampai jumpa di tutor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Bang. Makasih, Bang.